Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Kali ini di tanggal 20 November 2022 ya, saya buat rekaman ini ya. Em, Kali ini kita akan bahas tentang prediksi saham. Adapun saham yang akan kita proyeksikan harga sahamnya yaitu saham BMRI atau Bank Mandiri. Topik yang kita angkat kali ini yaitu mengenai Bank Mandiri menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR itu senilai 34,38 triliun rupiah guys. Wow, banyak banget ya tentunya. 34 triliun loh. Ini bukan nilai yang sedikit ya. Tapi kalau untuk Bank Mandiri, BUMN saya pikir sih itu hal yang wajar dan prestasi yang luar biasa gitu. Karena 34 triliun ini lumayan gitu. Oke. Kali ini kita akan memproyeksikan harga sahamnya bagaimana dan kita akan menganalisa saham BMRI ini dari segi rasio fundamentalnya gitu. Kalau untuk teknikalnya nanti ada seri sendiri yaitu di seri saham pilihan. Oke guys, kali ini kita akan mengulas sepintas mengenai prediksi saham dan juga prediksi harga saham BMRI atau Bank Mandiri tentunya. Ini BUMN punya guys. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya dengan menekan tombol like, share, ya, dan juga meninggalkan komen. Saya ucapkan terima kasih dan juga tentunya sudah memberikan dukungannya terutama di subscribe ya, sudah mensubscribe channel YouTube ini dan juga memfollow akun podcast My Pod Story. Saya ucapkan terima kasih banget. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dan memudahkan hajat kita dan urusan kita tentunya. Oke. Dan yang belum subscribe, yuk ditekan tombol subscribe-nya sekarang. Oke. Seperti biasa, kita akan menganalisa secara fundamental ya dari sisi rasio dan juga sentimennya apa gitu. Kalau bicara sentimen tentu kita akan menganalisa dari sisi beritanya lah kurang lebihnya seperti itu. Gampangannya buat teman-teman sih, gampangnya sih. Teman-teman tinggal buka search engine teman-teman, baik contoh dalam hal ini Google ya tentunya ya. Teman-teman tinggal buka Google aja di situ, tinggal ketik aja kode saham BMRI atau saham BMRI atau BMRI aja nanti akan keluar seperti ini tentunya. Oke, salah seperti ini dan kita nanti apa namanya kita akan melihat berita ya. Kalau misalnya di bawah tidak muncul ya, di sini ada kolom berita sebenarnya. Tinggal scroll ke bawah nanti ketemu kolom berita seperti ini beritanya. Nah, kita tinggal pilih aja ya kan. Dan ada banyak berita di sini guys. Salah satunya yang terbaru ini Bank Mandiri genjot kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah. Nah ini juga berita baru dan sentimen juga tentunya. Dan sentimen yang kita pilih ya ini tadi kucurkan 34,38 triliun ke usaha rakyat atau UMKM. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita akan coba ulas deh beritanya seperti apa. Oke, seperti ini atau bisa langsung aja ketik berita gitu. Jadi untuk menganalisa sebuah saham itu sebenarnya nggak begitu susah kok sebenarnya. Kalau dari sisi fundamentalnya. Oke, sederhananya seperti itu ya. Oke, ini berita yang sudah saya pilih ya salah satunya. Nah, seperti ini. Senilai 34,38 triliun rupiah kepada lebih dari 319 debitur di seluruh Indonesia. Ya, dan sudah mencapai 85,96% dari target tahun 2022. Jadi targetnya itu 40 triliun dan ini sudah 85,96% tercapai. Oke, kalau saya kecepatan mohon dimaklumi ya, atau bisa juga di space aja nanti di kecepatan pemutarannya ya, di space untuk lebih lambat. Misalnya saya terlalu cepat gitu. Oke, seperti ini kurang lebihnya beritanya baik dari CNBC-Indonesia.com dan juga dari financial.business.com. Oke, jadi financial.business.com tentunya ya. Jadi tinggal 14% nih di sisa medio tahun 2022 ini ya. Menurut saya sih itu bisa aja tercapai gitu. Oke. Seperti ini luar biasa banget sih ini. Jadi menarik banget sentimennya ya guys ya. Oke, setelah kita tahu sentimennya seperti itu ya, tadi juga ada tambahan sentimen nih. Em, apa namanya Bank Mandiri kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah ya, dan banyak sekali saham-saham. Mungkin tampaknya Bank Mandiri juga ini masuk saham-saham yang banyak dikoleksi asing sepekan ini. Tapi kita nanti akan bahas itu di lain kesempatan. Oke, kita langsung saja. Sekarang kita fokus ke rasio fundamentalnya gitu. Karena kalau kita bicara tentang inflow tadi itu kita bicara tentang volume ya. Nanti kita akan ada seri tersendiri nanti. Mungkin ada usulan sama apa yang akan kita analisis secara volume transaksinya. Oke, lanjut. Nah, seperti ini saya menggunakan fitur dari RHB Smart ya, versi smartphone-nya untuk rasio fundamental. Kalau untuk teknikalnya saya biasanya menggunakan versi desktopnya ya.
Namun kali ini saya kalau teknikal itu saya cenderung ke ini trading view. Sama aja sih sebenarnya sih, cuman saya lebih supaya lebih mempersingkat waktu aja supaya nggak terlalu panjang lebar gitu, supaya menghemat kuota teman-teman juga tentunya. Oke, di sini ada Bank Mandiri, Persero, TBK ya, PMRI ya. Kalau di hari Jumat kemarin memang saham ini ditutup di level harga 10.175 rupiah per lembarnya. Sebenarnya saya sempat bahas sih di periode sebelumnya, mungkin masih teman-teman masih ada videonya kok. Bisa nanti di kolom deskripsi mungkin saya akan cantumkan juga mengenai Bank Mandiri ini saya sempat ulas juga gitu saat itu dan targetnya udah tercapai sih sebenarnya sih. Oke, dan ini saya berusaha untuk mengupgrade lagi itu ya, mengupdate lebih tepatnya, mengupdate lagi bagaimana valuasi saham BMR ini sendiri gitu. Oke guys, langsung lanjut saja di sini. Oke, di sini ada BV, book value, ada EPS, ada PER, ada PBVS, ada ROE, ROA, DER dan juga NPM. Oke. Untuk saat ini di perbankan ini kita memfokuskan pada beberapa rasio saja dari 8 rasio yang tersaji di era BTR Smart. Misalnya dari IPS, ada PER, dan BPVS, ROE, ROA, dan juga DER-nya. Untuk IPS-nya adalah 884,64. Sedangkan price earning ratio-nya atau PER-nya itu 11,50 kali, BPVS-nya 2,22 kali, ROE 19,27%, ROA 2,22%, dan DER-nya 6,72. Oke, di sini. Nah, sebenarnya range-nya sekali lagi saya sampaikan yaitu kita memilih pairnya kan 2 sampai 11 11 13 toleransi sampai 15 kali lah kurang lebihnya seperti itu. Oke, itu untuk rasio pairnya gitu. Yang step pertama kita, BBVS ini maksimal 2. Range-nya dari 1 sampai 2. Ya kan maksimal itu 2 gitu. Tapi tidak kita toleransi bolehlah sampai 2,5 ya. Karena kalau di atas 2 itu tadi sebenarnya sih itu udah tergolong overvalue atau udah tergolong mahal lah gitu, ada kemahalan. Kalau di bawah 1 itu masih murah atau kemurahan, yang penting jangan sampai minus ya itu. ROE 19,27%, range-nya adalah 15% sebenarnya sih gitu. Itu untuk langkah pertama kita dan DER di sini ROA boleh kita lewati. Untuk DER ini sendiri sih maksimal 1 ya. Kalau ada 1 itu udah ini berkaitan dengan rasio utang sih. Tapi untuk perbankan ada pengecualian pengecualian lah kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini hanya salah satu indikator. Kita nanti mengacunya kemana. Jadi nggak berarti semua indikator kita terapkan akhirnya kita bingung. Tapi kita jadikan acuan aja seperti itu. Oke, lanjut. Di sisi sini, kalau kita menggunakan fitur dari Value Analyzer dari Aro yang di RHB Smart versi smartphone, ini ada tampilan PEG Analysis ya, ada PEG Ratio juga, dan juga Industrial Value Estimation, ada Fair Value Estimation-nya. Oke, kalau dari PEG Analysis-nya, sebenarnya sih PEG Ratio itu maksimal tuh 1 guys. Kalau di atas 1 dia udah tergolong overvalue gitu. Itulah kenapa dengan PEG Ratio 5,38 kali itu menunjukkan bahwasannya saham BMRI ini sudah overvalue gitu ya kan, sampai BMRI-nya atau Bank Mandirinya itu udah fair value dan seperti yang tersaji di fair value estimation-nya sebenarnya saham Bank Mandiri ini seharusnya di harga itu 9.559,16 rupiah per lembarnya. Tapi kalau bicara tentang industrial value estimation-nya tentu saja berbeda perspektifnya gitu. Yaitu di kisaran 20.187,71 rupiah per lembarnya. Itu berdasarkan industrial value estimation-nya guys di sini. Oke, langkah berikutnya ya, langkah berikutnya nih. Setelah yang saya bilang tadi kayak PR tadi saya sebutkan range-nya 2 sampai 11 13 atau bahkan 15 kali toleransinya. Nah, kali ini kita membandingkan rasio emiten dengan rasio industrinya gitu. Jadi rasio emiten itu pastikan tidak lebih dari rasio industrinya gitu. Misal di sini kita sudah ada kalau kita lihat dari rasio emiten pairnya ya versus rasio industri pair si industri ini kan jauh gitu, yaitu 11,50 kali versus 66,90 kali untuk rasio industrinya gitu guys. Jadi ini bisa teman-teman perhatikan di sini ya guys ya. Di sini ini masih jauh di bawah ya. Jadi masih menarik sebenarnya saham ini gitu. BBV-nya juga gitu rasio si emiten versus rasio industri yaitu 2,22 kali versus 2,37 kali. Cukup tipis, bukan sangat tipis, tapi cukup tipis range-nya. Tapi masih di bawah ya, masih di bawah rasio industrinya. Dan ROE ini sendiri kita kan toleransi 15%, sedangkan rasio industri di sini yaitu 3,94 kali. Rasio emitennya yaitu 19,27 kali. Ini sangat jomplang. Sewaktu-waktu kalau terjadi koreksi, bukan koreksi ya, terjadi nanti corporate action ya, itu biasanya sih kalau saya secara historisnya
itu biasanya saham tersebut itu akan melakukan stock split kalau nggak gitu red issue guys gitu. Karena ini terlalu jauh ya, terlalu jomplang gitu. Meskipun di atas 15% itu cukup bagus sebenarnya, tapi ROE industrinya itu 3,94%. Ini jauh. Ya, kecuali ada update dari ROE industrinya itu beda lagi tentunya. DER-nya 6,72% versus 32,1% untuk rasio industrinya. Ini sangat menarik. Ini cukup cukup apa ya? Cukup relevan menurut saya. Tapi ada pengecualian sebenarnya sih kalau sorry kalau DER itu maksimal tuh satu. Karena kalau itu kan berkaitan dengan rasio utang. Tapi untuk perbankan mungkin ada pengecualian. Oke, debet. Langsung saja. Dan jadi berapa sih proyeksi harga saham Bank Mandiri dengan EPS 884,64 dengan price earning ratio 11,50 dan PBVS 2,22 kali berapa sih proyeksi harga saham BMRI-nya, dan setelah kita akan coba analisa tadi, ternyata proyeksi harga saham BMRI ini setidaknya yaitu memiliki target price di kisaran harga 13.269,6 rupiah per lembarnya. Jadi 13.200 itu merupakan target price dari Bank Mandiri setidaknya ya. Mudah-mudahan bisa tercapai lah dalam waktu 1 sampai 3 bulan yang akan datang gitu. Sebelum dia mungkin nanti akan ada corporate action guys di situ. Oke guys, seperti itu. Dan buat teman-teman, saya kasih pengantar. Jadi inilah fitur-fitur dari RHB Transmart yang terbaru ya. Ada Smart Fee ya, biaya transaksi terendahnya itu 0,08% ya. Bahkan bisa 0% kalau teman-teman melakukan pembukaan akun ya, nggak lewat dari bulan Desember ya, itu bisa 0% fee transaksi brokernya. Ada juga Smart Rate juga ini untuk akun margin nih yang biasa transaksi dengan minimal deposit 200 juta itu di akun margin nanti akan dapat fasilitas margin dari sekuritas ya, sebanyak 3 kali kurang lebihnya, tapi tergantung valuasi sahamnya juga nanti itu dengan bunganya yaitu serendah terendahnya ya 0,25%, nanti ada rate-nya sendiri kok gitu. Dan yang pasti ada smart analyzer juga yang barusan kita gunakan fitur dari Aro itu ya, seperti yang kita gunakan tadi seperti ini misalnya. Nah, ini fitur dari Aro seperti ini. Oke, contohnya. Dan juga ada smart point ya, ini bisa jadi teman-teman tiap bertransaksi itu mendapatkan poin dari RHB Sekuritas. Nah, nanti kalau udah terkumpul 15.000 poin, itu bisa di withdrawal ke akun GoPay sejauh ini sih gitu. Jadi, satu poinnya itu linear dengan 1 rupiah gitu guys. Ya, karena kan memang kan minimal penarikan kalau nggak salah sih 15.000 sih gitu. Oke, dan kalau teman-teman tertarik untuk berinvestasi di saham atau buka akun saham di RHB, silakan download aja langsung di App Store atau di Play Store ya, silakan langsung di download, nanti pilih mengetahui RHB dari salesnya dan masukkan kode sales BM5, nanti teman-teman akan langsung jadi klien saya gitu, atau bisa langsung ketik kode ini ya, bukan kode sih, WA saya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, nanti silakan langsung kontak saya misalnya ada pertanyaan atau sudah melakukan pendaftaran via RHB, nanti akan saya pantau akun teman-teman dan kita bisa interaktif di sana, kita bisa diskusi di sana. Oke guys, itu saja dari saya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di konten video berikutnya. Terus dukung channel YouTube ini agar saya semakin semangat juga untuk bikin konten dan pastinya disclaimer on tentunya ya. Tapi harapan saya tetap bisa memberikan referensi buat teman-teman dalam berinvestasi atau trading. Oke, itu saja dari saya. Stay safe, stay healthy nih karena kabarnya COVID udah mulai ini lagi, udah mulai naik lagi ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa asupan vitaminnya juga. Dan juga bagi yang belum vaksin, yuk segera vaksin booster ya. Oke, itu saja. Stay safe, stay healthy, happy lucky, happy trading, and happy investing. Jangan lupa menekan tombol like, share, tinggalkan komen, dan subscribe juga bagi yang belum. Kita ketemu lagi dengan konten berikutnya. Saya Maulana Nurul Sobri, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih menonton video ini sampai selesai. See you.